Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali kajian ini dengan membaca doa thalabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, atas izin Allah semata, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala semata, kita bisa senantiasa istiqomah dalam menghadiri kajian ini setiap malam Selasa, Senin malam Selasa, dan Rabu malam Kamis. Senin malam Selasa kita kajian tauhid, kita membahas kitab Al-Usulul Tsalatsah dengan syarahnya yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian ada kajian Rabu malam Kamis, kita kajian fikih dengan menggunakan kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baik, alhamdulillah, kita lanjut kepada kajian fikih. Kita melanjutkan pembahasan terkait tentang hukum masbuk, ya kan ya. Dulu kita terpotong ya, tidak bisa melanjutkan karena ya Ramadan, sehingga kita meneruskan kembali pembahasan fikih yang dulu kita sudah memulai sejak awal dari bab toharo, ya, bab toharo, kemudian ya macam-macam terkait macam-macam air, kemudian tentang wudu, ya, adab-adab buang hajat, atau cara mandi junub, mandi besar, ya, sampai kepada sholat. Ya, rukun sholat, hal yang disunahkan, ya, hal yang membatalkan, hal yang dimakruhkan dalam sholat, dibolehkan, sampai kepada masalah imamah, ya, siapa yang berhak menjadi imam dalam sholat. Dan kita ya kemarin sudah sedikit membahas terkait tentang masbuk, ya, makmum yang tertinggal. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang ya 3 poin kalau tidak salah, ya, terkait hukum masbuk, ya. Yang pertama adalah orang yang masbuk wajib atau hendaknya lah ya disunahkan ya mengikuti imam sesuai dengan keadaan imam, ya. Jadi orang ketika ketinggalan masbuk, ya, maka apa? Ya, mengikuti gerakan imam. Ketika imam sujud, ya makmum langsung sujud takbiratul ihram, kemudian sujud, ya. Imam sedang duduk di antara 2 sujud, maka makmum masuk dengan berjalan dengan tenang, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh lari-lari, ya. Datang takbiratul ihram, kemudian ketika mendapati imam sedang duduk di antara sujud, ya duduk di antara 2 sujud. Ketika mendapat imam dalam keadaan tasyahud awal, ya langsung duduk tasyahud awal. Ya, jangan menunggu-nunggu. Ya, ini disunahkan, bukan wajib, ya, disunahkan. Karena ketika kita mengikuti gerakan imam, maka kita mendapatkan pahala sunnah. Mengikuti karena perintah Nabi, idza tahaddukumus shalah, apabila salah seorang di antara kamu mendatangi salat, wal imamu ala halin, sedangkan imam dalam keadaan kondisi gerakan ruku atau duduk di antara 2 sujud atau tasyahud atau sedang
sujud, ya, maka makmum bersegera mengikuti gerakan imam. Falyasna kama yasnaul imam. Maka hendaklah makmum tersebut, ya, melakukan gerakan sebagaimana gerakan imam. Ya, ini hadisnya, ya. Kemudian yang kedua adalah dihitung 1 rakaat dengan didapatkannya 1 ruku. Ya. Jadi ketika kita mendapati imam sedang ruku, kemudian kita datang, kemudian kita takbiratul ihram, kemudian takbir untuk ruku, imam belum bangkit, maka kita dapat 1 rakaat tersebut. Ya, mendapatkan 1 rakaat tersebut. Ya, sebagaimana hadis, ya, Abu Bakrah yang dulu saya pernah sampaikan, Abu Bakrah datang, ya, belum sampai shaf sudah takbir kemudian ruku sambil jalan masuk ke shaf, ya, gitu. Kemudian apa kata Rasulullah? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah kesemangatanmu dalam mendatangi sholat berjamaah, wala ta'ud, dan jangan ulangi sikapmu seperti tadi. Takbiratul ruku kemudian masuk berjalan menuju shaf. Ya, itu menunjukkan apa? Bahwasanya ketika makmum mendapati rukunya imam, maka dihitung 1 rakaat, dihitung tidak mas. Ketika mendapati rukunya imam. Tapi ketika makmum datang, imam sudah berdiri, kita baru bangkit, ini berarti sudah ketinggalan. Paham nggih? Jadi kita datang, kita mulai ruku, loh kok imam bangkit. Jadi pas kita mau ruku, imam sudah sami Allah. Berarti ini sudah terhitung apa? Masbuk. Ya, yang tidak terhitung masbuk apa? Kita mendapat imam ruku, imam masih ruku, dan kita ruku, imam masih ruku. Dan kita membaca doa, ya tadi, ya, mendapatkan rukunya imam berarti, ya. Ada dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man adraka raka'ah faqad adrakas shalah." Barang siapa yang mendapati rukunya imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu apa? Mengganti rakaat yang tidak didapatkan setelah imam salam, atau menyempurnakan atau mengganti rakaat yang tertinggal. Ya, ini ada 2 dulu saya sampaikan, ya. Ya, bisa dengan cara menyempurnakan, ini yang pertama, ketika kita tertinggal masbuk berapa rakaat, 1 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat ketika sholat maghrib atau isya 3-4 rakaat, ya. Bisa dengan yang pertama menyempurnakan, yang kedua mengqadha, ya kan, ya. Wa ma fatakum fa'atimu, apa yang lewat sempurnakan, dan yang kedua wa ma fatakum faqdu, apa yang terlewat, yang tertinggal gantilah. Kalau sempurnakan, ya tadi, kalau misalkan kita sholat isya, masbuk 2 rakaat. Masbuk 2 rakaat. Berarti apa? Masbuk artinya isya 4 rakaat, ya kan? Berarti kita masbuk 2 rakaat. 2 rakaat pertamanya imam. Berarti 2 rakaat pertama harusnya apa? Baca apa? Baca Al-Fatihah dan surah. Nih, baca Al-Fatihah dan suratan, dua-duanya. Karena kenapa? Imam ketika sholat jahar, gitu kan, membaca apa? Al-Fatihah dan suratan. Pokoknya 2 awal sholat, 2 rakaat awal sholat isya, 2 rakaat awal sholat zuhur, 2 rakaat awal sholat asar, sholat maghrib, sholat subuh kan 2 rakaat. Wajib Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, kemudian disunahkan sunnah muakkadah membaca suratan. Nah, berarti ketika kita masbuk 2 rakaat ini, kalau kita mengambil menyempurnakan, maka apa? Rakaat yang didapatkan dihitung sebagai rakaat 1 dan 2. Paham nggih? Berarti ini apa? Berarti ketika kita mendapati rakaatnya imam, berarti rakaatnya 3/4-nya imam kan? Tapi bagi kita kan rakaat 1 dan 2. Ya, rakaat 1 dan 2 untuk kita karena kita ketinggalan. Maka pada saat rakaat yang 1 dan 2 untuk kita sebagai makmum yang tertinggal,
kita membaca Al-Fatihah dan suratan, membaca Al-Fatihah dan surah, maka duduk kan salam sama imam kan, salam, berdiri bangkit, kemudian apa? Menyempurnakan. Tinggal apa? Berarti tinggal rakaat 3 dan 4. Berarti apa rakaat 3 dan 4? Cukup membaca Al-Fatihah saja. Paham nggih? Itu artinya menyempurnakan. Tapi biasanya kan kalau misalnya niatnya menyempurnakan, Ya. kita mau baca suratan, imam udah ruku karena imam cuma baca. Ya tidak masalah. Ya nggak masalah. Iya, tidak masalah. Ya. Yang penting apa? Berarti yang didapat oleh kita sebagai apa? Rakaat 1 dan 2. Berarti yang tertinggal dihitung sebagai penyempurna 3 dan 4. Itu ketika kita mengambil wa ma fatakum fatimu. Apa yang terlewat maka sempurna. Adapun yang kedua wa ma fatakum faktu. Adapun yang terlewat maka gantilah. Berarti apa? 4 rakaat. Kita ketinggalan 2 rakaat. Ya kan? Berarti yang kita dapatkan rakaat ketiga dan 4-nya imam. Dan ini menjadi rakaat 3 dan 4 untuk kita juga. Paham nggih? Berarti apa? Karena kita ketinggalan rakaat 1 dan 2, berarti apa? Rakaat 1 dan 2 diganti di sini. Jadi ini tetap membaca suratan, membaca Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Ya boleh juga kadang-kadang Nabi ketika 2 rakaat akhir gitu ya, sholat isya, 2 rakaat terakhir gitu ya, 2 rakaat terakhir, 1 rakaat setelah maghrib gitu ya, kemudian itu cukup membaca Al-Fatihah saja, atau kadang Nabi juga menambah surah. Tapi bagi kita makmum yang masbuk, kalau kita mengambil pendapat yang mengganti, maka rakaat 1 dan 2 diganti di belakang. Jadi ini hitungannya tetap 3 dan 4 untuk kita. Dan berarti kita itu imam membaca Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, maka kita duduk salam bersama imam, kita bangkit lagi menunaikan rakaat 1 dan 2. Itu berarti ganti. Paham nggih? Nah, beda. Kalau menyempurnakan apa yang didapati dari imam sebagai 1 dan 2. Ya, dijadikan rakaat pertama. Tapi kalau mengganti, ya tinggal apa? Diganti. Ya, kita ketinggalan rakaat 1, ya, berarti kita dapat 3, 2, 3, 4. Berarti rakaat 1 belum, diganti rakaat 1-nya di belakang. Paham nggih? Itu artinya mengganti rakaat yang tertinggal. Makanya kita ketika masbuk, ya kadang kita menyempurnakan, ya apa yang didapati dari imam dihitung sebagai rakaat yang pertama. Kemudian berikutnya menyempurnakan. Kadang juga apa? Apa yang didapati imam ya memang bersama imam hitungannya. Rakaat kita dapat rakaat 3 dan 4, ya memang rakaat 3 dan 4. Tinggal rakaat 1 dan 2 diganti setelah salamnya imam kita bangkit, ganti rakaat 1 dan 2. Dengan apa? Membaca Al-Fatihah dan suratan. Paham nggih? Nah, itu ya, itu kemarin yang kita bahas. Kemudian yang keempat ya terkait tentang ahkamul masbuk, hukum masbuk ya. Yang keempat adalah bacaan Al-Fatihah makmum di belakang imam. Nah, ini gimana nih? Hukumnya makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam ketika sholat berjamaah. Ya. Maka ketika sholat yang sifatnya sirriyah, sholat yang sirriyah, sholat berjamaah yang sirriyah, jadi sholat apa? Sholat asar, zuhur, dan sholat asar. Ya, karena dikatakan sholat asar kan imam membaca lirih, pelan, tidak keras, Al-Fatihah dan suratannya kan gitu. Ya, maka tatkala sholat sir, ya, tatkala sholat sir, gitu ya, maka imam dan makmum wajib membaca Al-Fatihah. Ini ketika sholat sir, ya. Tapi ketika sholat jahr, makmum wajib mendengarkan bacaan Al-Fatihah dan suratannya ketika 2 rakaat subuh, 2 rakaat awal sholat maghrib, 2 rakaat awal sholat isya.
Ya, berarti wajib mendengarkan bacaan imam. Ini ketika sholat jahar. Ya. Gitu. Artinya apa? Kewajiban makmum ketika sholat jahar pada 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat awal sholat maghrib, 2 rakaat awal sholat isya, maka kewajiban makmum mendengarkan bacaan imam. Paham ya? Kalau ataupun ada perbedaan pendapat terkait tentang tetap wajib baca imam setelah imam baca amin kemudian membaca Al-Fatihah. Ini ada dalilnya. Dalilnya apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini hadisnya sahih gitu ya. Gitu. Ini dalilnya sama-sama gitu ya. Dan yang saya bawakan di sini ya, yang penulis di sini dalam kitab Minhajul Muslim, dia juga membawakan dalil yang sahih. Dia mengatakan, menukilkan dari sabda Rasulullah SAW, "Man kana lahu imamun fa qiraatul imam lahu qiraah." Ya. Fa qiraatul imam lahu qiraah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan hadis yang sahih. Barang siapa yang mempunyai imam dalam sholat berjamaah, dalam sholat berjamaah kan harus ada imam, ya. Barang siapa yang punya imam dalam sholat berjamaah, faqiraatul imam lahu qiraah. Maka bacaan imam, karena ketika imam sedang baca, alhamdulillahirabbil alamin, makmum mendengarkan enggak? Mendengarkan sama saja baca enggak? Ya kan ya, ngikutin kan, otomatis hati kita ngikutin ya. Alhamdulillah. Kan mengikuti, ya, diam, ya, sudah terwakilkan oleh bacaan imam. Tapi dalam perkara fikih al-fiqhu itu diwasi. Dalam perkara fikih itu urusan yang luas. Tidak boleh kita gontok-gontokan. Kudu harus makmum, kudu wajib baca Al-Fatihah, baik sholat jahar atau sholat yasir. Ya, tapi kami lebih ya merujuk ya pendapat para ulama yang berdasarkan hadis ya, ketika sholat jahar 2 rakaat sholat subuh tadi, 2 rakaat awal sholat maghrib, 2 rakaat awal sholat isya ya, dan sholat tarawih ya, yang ketika jahar kan imam ya, maka makmum mendengarkan karena bacaan makmum terwakilkan oleh bacaan imam ya. Kenapa? Karena Nabi pernah protes kepada para sahabat ketika sholat, mali unaza Quran. Kenapa di dalam sholat para sahabat ingin menyaingi bacaan Quranku? Jadi pada gebrungsung. Jadi ketika setelah Rasul alhamdulillahirabbil alamin ghairil maghdubi waladdallin, kemudian para sahabat gebrungsung gitu ya. Kenapa bacaan kalian ingin menyaingi bacaanku? Maka setelah Nabi menegur dengan perkataan mali unaza al-Quran, kenapa bacaanku kok kayak disaingi gitu. Maka kemudian apa? Para sahabat tidak lagi membaca bacaan secara keras. Ya, artinya mendengarkan sudah gitu. Tapi ada pun pendapat yang mengatakan wajib baik sholat yang sir ataupun jahar, makmum wajib membaca Al-Fatihah. Ini dibolehkan. Karena memang ada dalilnya, ya. Artinya masing-masing mempunyai dalil yang dianggap kuat. Maka bagi kita, ya tadi tinggal merujuk para ulama. Kita sudah mengambil pendapat ini, ya sudah. Yang penting jangan menganggap pendapat yang lain itu apalagi apa? Menyesat. Oh, sama-sama punya dalil. Sama-sama punya dalil. Kecuali kalau memang tidak ada dalil baru orang sama-sama punya dalil. Dan ini khilaf ulama. 4 mazhab pun berbeda pendapat. Ya, itu ya. Jadi kita harus ya bersikap lapang, tasamuh, saling menghormati dan saling menghargai. Ya. Jadi ketika dalam bacaan Al-Fatihah makmum di belakang imam, ya, ketika sholat sirriyah, maka imam dan makmum wajib membaca Al-Fatihah.
Ketika sholat sir ya, sholat zuhur atau asar, imam dan makmum. Ketika sholat jahriyah, maka makmum mendengarkan bacaan kecuali ketika 1 rakaat maghrib akhir ya kan, dan 2 rakaat isya akhir ya kan sir. Itu tetap wajib baca alfa masing-masing. Cuma 2 rakaat awal tadi yang imam baca maka makmum mendengarkan ya. Itu terkait yang keempat tentang kemudian sebagaimana sabda Nabi SAW terkait tentang mendengarkan bacaan imam. Ketika imam baca keras, Nabi bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu ditunjuk atau dijadikan sebagai imam itu liyutamma bihi, untuk diikuti. Imam jadi imam sholat ya untuk diapain? Untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, bertakbirlah. Wa idza qara'a fa'ansitu. Apabila imam telah membaca, fa'ansitu kata Nabi, maka diamlah. Artinya apa? Mendengarkan. Nah, dalam ayat kan ya, wa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepadamu Al-Qur'an, fastami'u, dengarkan. Wa ansitu, diamlah. La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi dalil dari hadis dan Al-Quran. Ketika sedang bacaan Al-Quran, ada yang baca Quran, dengarkan. Kemudian kita diam. Sama ketika sedang sholat, imam sedang baca Quran. Apa perintah Allah? Fastami'u, dengarkan. Kemudian apa? Fa'ansitu, diam. La'allakum turhamun. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh ya Imam ya Muslim dan Imam An-Nasai. Muslim, idza qara'a fa'ansitu. Apabila imam sedang baca, fa'ansitu, maka diamlah, dengarkanlah. Kenapa? Karena bacaan makmum sudah terwakilkan oleh bacaan imam. Paham ya? Kemudian yang kelima ya. Yang kelima terkait tentang masbuk ya. Masalah yang kelima adalah tidak boleh seseorang mengerjakan sholat sunnah ketika sholat wajib sudah dimulai atau ketika sudah qomat. Kadang banyak ya masyarakat ketika sedang sholat sunnah kemudian sudah qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Ya kalau seandainya misalkan dia sedang rakaat terakhir atau sujud terakhir kemudian tahiyat gitu ya. Ketika sudah qomat, dia sedang sujud terakhir, mau tahiyat akhir, ya selesaikan, nggak apa-apa. Karena ada waktu ya, dari qomat kan lumayan ya untuk kita melengkapi bacaan tahiyat gitu ya. Tapi kalau baru rakaat pertama, Allahu Akbar. Baru sholat 2 rakaat sunnah gitu ya, 2 rakaat baru mulai Allahu Akbar, kemudian sudah qomat, nggak ada waktu lagi, ya nggak nyampe gitu ya. Ya, artinya ketika dia tetap melanjutkan sholat sunnahnya, dia berarti mendahulukan sunnah daripada yang wajib. Padahal apa? Yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Artinya apa? Ketika kita sedang sholat sunnah, dikira-kira kok kita kalau sujud terakhir kita bisa tahiyat sampai salam, pas koma selesai, ya nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau baru pertengahan apalagi di awal, maka batalkan. Dan insya Allah ini juga menjadi catatan pahala, sudah tercatat pahala. Niat kita sudah tercatat, bahkan kita sudah mengamalkan ya, sudah sholat ya. Coba kalau tidak qomat kan selesai kan gitu. Cuma karena memang ada perintah dari Nabi, ketika qomat sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada sholat kecuali sholat maktu. Tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza uqimatis shalah, apabila sholat wajib telah dimulai, telah dikumandangkan iqamat. Karena sholat wajib ketika dimulai kan syaratnya apa? Qomat. Harus ada
iqamah. Artinya idza uqimatis shalah, apabila salat wajib telah dimulai, ya, fala sholata illal maktubah. Artinya apa? Tidak sah salat sunnah kecuali salat maktubah. Ini tidak sah salat sunnahnya. Batal hukumnya salat sunnah itu. Mau lanjut tetap salat sunnah, dihukumi tidak bernilai itu. Ya, tetap aja misalkan ada orang salat sunnah Allahu Akbar, baru mulai kemudian qomat. Tetap salat sunnah terus sampai selesai salam. Masbuk dia. Ini sebenarnya salat sunnah sudah dianggap batal sudah. Kenapa? Di hadapannya sudah ada salat wajib. Maka apa? Harus mendahulukan yang wajib dan yang sunnah ini ataupun dia sudah takbir, insya Allah sudah tercatat pahalanya, gitu loh. Ya, jangan eman-eman. Loh, ini sabda Nabi. Ya, jangan sampai apa? Kita mendahului petunjuk karena yang Nabi yang mengatakan. Terkadang banyak orang eman-eman kan pahala sunnah. Yang wajib yang lebih besar pahalanya. Dan kalau ataupun kita sudah takbir, kita juga insya Allah sudah mendapatkan catatan pahala sunnah. Gitu loh. Jangan eman-eman. Yang penting apa? Tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu memang betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulul. Jadi ikutilah petunjuk Rasul. Ya. Jangan sampai mendahulukan hawa nafsu, eman-eman salat sunnah. Oh, masbuk apa-apa lah, misalkan. Masbuk nggak apa-apa lah. Bukan masbuk atau nggak apa-apa. Karena memang ini perintah idza uqimatis shalah, kalau salat wajib sudah dimulai, fala sholata. Maka salat sunnah yang lain tidak sah. Illal maktubah, kecuali salat ini sudah batal salatnya, dihukumi batal oleh Rasul. Maka langsung bersegera ya untuk mendatangi salat wajib. Tapi kalau toh pun tadi dikira-kira kita sedang sujud terakhir gitu ya, masih bisa tahiyat, masih bisa baca sempurnakanlah. Kemudian baru ya pas selesai qomat, kemudian baru takbir bersama imam. Nah, ini baru ya dibolehkan seperti itu ya. Ya, ini poin yang kelima ya. Waktu sudah menunjukkan jam 10 ya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya? Awalnya kayaknya cukup ya? Ya, insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita baru sampai pada poin yang kelima ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita agar kita terus istiqomah dalam beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup. Astaghfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.